Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat spesial Ramadan. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Mbak Elsa Wulandari, Sarjana Gizi dari Rumah Sakit Lira Medica. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik Mas. Sehat ya Mbak ya? Puasa tetap lancar? Insya Allah lancar. Mbak, kita akan membahas mengenai makanan yang bergizi di saat berbuka puasa dan juga sahur. Mungkin kita nanti akan membahas mengenai tema tersebut ya Mbak ya? Iya. Jadi mungkin sedikit saja Mbak, secara singkat saja sebenarnya makanan yang bergizi menurut ahli gizi sendiri saat berbuka tentunya, itu seperti apa sih? Kalau untuk makanan bergizi pada saat berbuka puasa itu kita dianjurkan untuk makanan manis, tetapi dia harus dari gula murni atau dari karbohidrat sederhana gitu. Nah contohnya misalnya kita makan kurma, kemudian jus, terus air kelapa. Nah itu yang dianjurkan. Oke, baik, menarik sekali. Dan sebelum kita ke pembahasan, saya akan menginformasikan kepada sahabat Lira semuanya nih, yang bingung mencari tempat berbuka puasa, bisa langsung saja datang ke Resinda Hotel, karena Resinda Hotel menyediakan reservasi untuk berbuka puasa. Informasi lebih lanjutnya bisa diklik di website Resinda Hotel di www.resindahotel.com. Nah, sahabat Lira semuanya yang bingung untuk mencari busana muslim, kunjungi Instagram dari The Hana Muslim Style dan Rajna Party Dress, karena di sana banyak banget model-model untuk keluarga di hari raya sahabat Lira semuanya. Seperti yang saya hari ini pakai itu dari The Hana Muslim Style. Segera kunjungi Instagram dari The Hana Muslim Style dan juga Rajna Party Dress, karena banyak banget motif-motif pilihan untuk Anda dan juga keluarga. Baik, Mbak Elsa, ya? Kita akan ke pembahasan mengenai tema makanan yang bergizi tentunya saat berbuka dan juga bersahur ya Mbak ya. Ya. Nah, sebenarnya Mbak, kalau untuk ada nggak sih makanan yang bergizi dari sudut pandang ahli gizi itu seperti apa sih? Kalau untuk makanan bergizi sendiri kan harus mengandung serat, yaitu sayur dan buah. Kemudian ada bahan makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Kemudian mengandung protein, ada lauk hewani, lauk nabati. Terus Mbak, kalaupun memang makanan bergizi nih yang baik di saat berbuka puasa dan juga sahur itu, contohnya apa sih Mbak? Bolehkah gorengan? Kan biasanya kan kalau misalkan berbuka puasa itu kan banyak gorengan-gorengan tuh. Itu bisa nggak untuk berbuka? Sebenarnya untuk kita berbicara yang baik ya. Kalau untuk yang baik itu sebaiknya waktu buka puasa itu memang dianjurkannya bukan langsung gorengan atau misalnya minuman yang terlalu manis misalnya, enggak. Kita memang dianjurkan untuk mengkonsumsi manis, tetapi dia harus dari gula yang sederhana atau gula murni. Misalnya kita berbuka misalnya menggunakan kurma dan minum air putih, kemudian kita sholat atau mungkin ada cemilan misalnya oatmeal, itu dianjurkan. Nah setelah itu kemudian kita sholat maghrib, kemudian sampai tarawih, baru setelah tarawih kita baru makan utama. Jadi intinya 10-15% itu makanan kecil yaitu seperti itu tadi, kurma, oatmeal, buah, jus misalnya, kemudian yang sisanya 35%-nya itu nanti dari makan besar. Nah, kita kan biasanya kan kalau misalkan untuk berbuka puasa sendiri kan banyak banget nih pilihan kurma-kurma yang dijual di pasaran nih. Ada nggak sih tips and trick buat sahabat Lira semuanya yang mungkin mencari kurma yang kualitasnya baik gitu Mbak? Baik, untuk kurma itu yang berkualitas baik itu adalah kurma yang dia kulitnya kering. Harus kering? Iya. Oke. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita pilih yang kulitnya udah basah, itu kandungan gulanya sangat tinggi. Oh gitu. Ya, jadi menyebabkan ketika kita kekurangan gula, kita langsung masukkan dengan gula yang tinggi, maka grafik kita itu akan semakin tinggi gula, tapi turunnya juga dia akan drastis. Oke. Jadi lebih baik sahabat Lira semuanya memilih kurma yang kering ya Mbak ya, daripada ketimbang yang memang kurma basah gitu ya. Nah sebenarnya kalaupun ada nggak sih Mbak kayak semacam takaran makanan saat berbuka dan juga sahur tuh porsinya harus seperti apa kayak gitu? Mungkin
kita kan kalau misalkan berbuka puasa sendiri kan Kalap ya. apa aja dimakan gitu, kalap yang bayar. Iya. Nah, sebenarnya ada nggak sih takaran-takaran yang memang diperhitungkan lah dari ahli gizi sendiri gitu? Iya, memang dianjurkan itu kita makan sesuai dengan kalau di gizi itu isi piringku. Jadi isi piringku itu kita patokannya kan kalau menimbang kan susah ya. Jadi kita patokan piring bulat. Nah, untuk jam 12 sampai dengan jam 2 porsi segitu adalah sebagai lauk. Oke. Kemudian dari jarum jam angka 2 sampai dengan angka 6 itu karbohidrat. Nah, kemudian dari angka 6 sampai dengan 10 itu sayur dan sisanya adalah buah. Nah, jadi antara karbohidrat dengan sayur itu harus sama. Harus sama. Iya. Jadi diusahakan untuk berbuka puasa ataupun sahur harus ada karbohidrat dan juga sayur-sayurnya gitu ya, Mbak Iya, ya? betul. Kalau misalkan buah mungkin, Mbak, ada nggak? Maksudnya buah apa nih yang sekiranya tuh apa ya, tidak cepat haus ataupun memang bisa membuat energi lah kayak gitu? Kalau untuk buah sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, apapun karena bisa ya? semuanya bisa gitu. Cuman untuk lebih dianjurkan adalah buah yang tidak terlalu asam. Oke. Karena kan dia akan mengganggu kerja lambung ketika kita selama berpuasa. Sama kayak kita kan lebih baik menghindari makanan yang terlalu pedas. Seperti itu. Terus untuk kita makan sahur, nah itu sebaiknya konsumsinya air putih. Air putih. Iya. Karena kalau untuk konsumsi selain air putih, misalnya teh atau kopi, nah itu dia akan lebih cepat merangsang haus ketika kita menjalankan puasa. Oke, jadi air putih itu lebih baik ya daripada kopi dan juga teh manis. Tapi kan biasanya nih, kalaupun memang berbuka puasa itu kan biasanya selain air putih juga ada teh manis nih. Itu boleh sih enggak sih sebenarnya? Boleh, kalau untuk boleh berbuka puasa diizinkan. Tapi kalau untuk sahur sebaiknya jangan, karena kan dia bersifat diuretik. Jadi kita akan lebih sering kencing, kemudian cepat haus. Oke, baik. Mbak Elsa, nanti ditahan dulu untuk jawaban selanjutnya karena kita akan commercial break. Setelah itu nanti kita akan membahas lagi mengenai makanan apa saja sih yang bergizi menurut ahli gizi dari Rumah Sakit Lira Medica, tentunya di Bincang Sehat spesial Ramadan. Rumah Sakit Lira Medica memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, dilengkapi dengan tenaga medis handal serta peralatan medis berstandar nasional, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Rumah Sakit Lira Medica menyediakan fasilitas ambulans emergensi dan non-emergensi yang responsif, serta layanan instalasi gawat darurat 24 jam. Rumah Sakit Lira Medica berkomitmen memberikan pelayanan medis prima bagi masyarakat.
Kembali lagi di Bincang Sehat spesial Ramadan bersama dengan Mbak Elsa Wulandari, ahli gizi dari Rumah Sakit Lira Medica. Kita tadi juga sempat membahas mengenai tema pada kesempatan hari ini adalah makanan yang bergizi di saat berbuka puasa dan juga sahur. Tadi sebagian sudah dijelaskan bahwa karbohidrat, pentingnya karbohidrat dan juga sayur dan juga buah itu sangat penting ketika kita berbuka puasa dan juga sahur. Dan selain itu juga sebenarnya tadi juga sempat dibahas sama Mbak Elsa bahwa air putih itu sangat baik ketika kita sedang berbuka maupun sedang sahur, dan juga teh manis juga boleh ya Mbak ya, tapi boleh. Itu lebih baik dikonsumsi ketika sedang berbuka puasa. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan yang lainnya, tapi saya mengingatkan kepada sahabat Lira semuanya, di akhir acara kita akan membagikan 5 tiket masuk dari Taruma Leisure. Jadi untuk ketentuannya nanti akan dijelaskan di akhir acara. Oke, baik Mbak Elsa, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya nih untuk asupan gizi di saat berpuasa ini, makanan apa saja sih yang harusnya dikonsumsi saat berbuka puasa Mbak? Kayak gitu. Contoh misalkan kayak sayur ataupun memang sayurnya sayur apa, terus nanti kadarnya harus kayak gimana gitu Mbak? Kalau untuk berbuka ya, kita anjurannya untuk jenis sayur, pengolahan apapun jenisnya itu dianjurkan. Dianjurkan. Untuk porsinya sendiri, dia harus 1 mangkok, 1 mangkok sayur. Harus, karena sebagian besar konsumsi sayur di Indonesia ini kan masih sangat kurang. Kurang banget. Iya, saya juga jadi cuma sedikit. Lebih ke goreng-gorengan daripada yang sayur gitu ya. Soalnya kalau kita makan ayam misalnya, ayam penyet, lalapan itu tidak terhitung sebagai kita udah makan sayur, bukan? Oh enggak. Jadi kalau misalkan nih kita berbuka puasa hari ini sama pecel lele gitu ya, terus suka ada sayur-sayur garnish kayak gitu, itu tidak termasuk berarti? Tidak terhitung, karena itu jumlahnya sangat sedikit yang kita konsumsi. Kita masih sangat kurang. Jadi paling nggak 1 mangkok sayur itu yang harus kita makan sekali makan. Tuh, untuk karbohidrat biasanya kita pakai, kalau ukuran nasi itu sebenarnya yang sesuai itu 3/4 gelas, atau kalau kita misalnya beli makanan ayam kayak geprek gitu ya? Iya, fried chicken. Nah, itu segitu tuh sebenarnya sudah mencukupi. Ayamnya aja? Nasinya aja. Terus untuk buah itu sekehendak, buah dan sayur itu dianjurkan sekehendak. Jadi sekehendak itu bisa dikonsumsi lebih gitu. Nah Mbak, jika memang merasa asupan gizi terpenuhi nih, apakah tubuh kita tuh terhindar dari penyakit gitu Mbak? Kalau untuk terhindar dari penyakit itu kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya Mas. Tetapi bisa dipastikan kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu pasti sistem imun tubuh kita bertahan. Apalagi di masa pandemi ini ya Mbak ya, jadi memang harus diperhatikan. Iya, gitu. Terus untuk kita nggak gampang sakit, itu sih. Tapi kalau untuk penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi memang kalaupun memang kita ingin tahu mengenai penyakit tersendiri, kita harus melakukan medical check up di rumah sakit kayak gitu. Tapi dengan makanan bergizi, setidaknya kita membantu imun kita untuk tetap stabil, kalau enggak tetap bertahan gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, nah Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang terjadi jika memang tubuh kita kekurangan gizi di saat berpuasa? Apalagi kan kita tahu nih bahwa kita kan sedang menghadapi yang namanya pandemi kayak gitu. Ada nggak kayak semacam reaksi dari tubuh sendiri ketika membutuhkan ataupun kekurangan dari gizi gitu Mbak? Bisa. Jadi kita akan mudah lelah, kemudian kita menjadi lemes, ya kan? Kemudian kita akan merasa kalau kita makannya waktu sahur dan berbuka itu salah. Biasanya ketika kita puasa itu akan terjadi mudah sekali lapar gitu, karena grafik glukosa dalam darah kita memang tidak stabil. Itu sih. Terus lemes pasti. Lemes ya? Iya. Jadi memang perlu diperhatikan, apalagi di saat pandemi dan juga kita sedang beribadah puasa. Betul. Gizi itu sangat penting ya Mbak ya. Jadi stop dulu makanan-makanan yang seperti tadi Mbak Elsa sebutkan, bahwa
makanan gorengan boleh-boleh aja tapi ditakar gitu ya Mbak ya. Dan juga yang penting adalah gimana caranya biar kita selalu mengkonsumsi yang namanya karbohidrat secara cukup dan juga sayuran, dan tentunya adalah suplemen ya Mbak ya. Suplemen mungkin untuk di saat seperti ini itu wajib ya Mbak ya, hukumnya ya Mbak ya, kayak gitu. Nah, Mbak Elsa, terima kasih atas waktunya pada episode kali ini mengenai berbuka puasa dan sahur tuh makanannya harus yang bergizi seperti apa. Tema kita sih sekarang menarik banget ya Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak sehat terus. Amin. Dan juga tetap semangat menjalankan puasa ya Mbak ya. Nanti kita akan membahas lagi mengenai tema-tema seputar kesehatan. Oke, seperti yang sudah saya janjikan tadi di tengah acara bahwa saya akan membagikan 5 tiket ataupun 5 voucher dari Taruma Leisure untuk sahabat Lira yang beruntung. Nah, pertanyaannya mudah sekali. Diskon berapakah ketika sahabat Lira semuanya menunjukkan aplikasi Rumah Sakit Lira Medica ke merchant Taruma Leisure? Oke, pertanyaan sangat mudah sekali. Langsung kirim melalui direct message di Instagram Rumah Sakit Lira Medica, karena 5 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher dari Taruma Leisure. Akhir kata, saya Abi dan beserta Mbak Elsa pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat spesial Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.